Tolong bedakan kata blessed dan blessing. Blessing itu kalau Anda anggap benda, harta, hilang dari Anda koar-koar. Blessedness itu tidak bergantung materi. Blessedness itu melekat pada diri orang yang diberkati. Pengalaman hidup dengan Engkau, lebih dari emas, perak, dan permata, roh pengenalan akan Allah. Ajar umatmu untuk mengenal Tuhannya. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan layakan hamba, sembunyikan di balik salib-Mu. Sampaikan sabda-Mu, ya Tuhan, jadikan bulan ini menjadi bulan penuh dengan janji-janji Tuhan. Ya Tuhan, Your promises, they are proven true. Firman-Mu tidak pernah berdusta. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya merasakan janji-janji Tuhan itu akan segera digenapi dalam kehidupan kita. Jikalau Anda menanti-nantikan untuk waktu yang lama, jangan kecewa. Hari ini saya membawa satu firman Tuhan berjudul Rahasia 100 kali lipat. Anda bisa tulis judulnya. Ya, rahasia 100 kali lipat. Sebenarnya menghasilkan 100 kali ganda itu tidak mustahil sama sekali. Asal kita mengerti kuncinya. Jikalau kita mengenali kunci yang dari Allah, hidup kita akan berubah. Kita buka bersama-sama di kitab Kejadian, pasal yang ke-26, ayat 12. Cerita tentang Ishak, keturunan Abraham. Kita juga keturunan Abraham loh. Anda dan saya, kita punya patron iman. Seperti Abraham, kita menanti janji, dan Tuhan pasti akan genapi. Nah sekarang kita pelajari tentang putra mahkotanya. Ishak namanya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya jelaskan dulu. Sekalipun Ishak itu adalah anak orang kaya, kita tahu Abraham itu kaya raya. Tapi dia nggak punya mental anak orang kaya. Nah inilah rahasia 100 kali lipat, karena Tuhan berurusan dengan Ishak. Nggak ada urusan sama papanya. Kalau kalau kita mau ikut sama Tuhan Yesus, ikutlah secara pribadi, jangan ikut-ikutan. 100 kali ganda itu dimulai dengan benih saja. Segala sesuatu yang besar dimulai dengan biji. Dan Ishak itu mengikut Tuhannya secara pribadi. Lalu dia nggak idle atau lazy. Dia nggak malas. Yang pasti Tuhan nggak bisa berkati kemalasan. Tuhan nggak mau. Tuhan nggak sudi. Tuhan nggak bersedia memberkati orang yang suka lelet. Orang yang suka buang-buang waktu. Orang yang suka beralasan melulu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Orang ini langsung kerja, nggak banyak bicara. Bahkan kalau susah, menaburlah dengan mencucurkan air mata. Pasti engkau akan menuai dengan sorak-sorai, karena itu firman Allah. Membawa pulang berkas-berkasnya. Nggak perlu dibantu tuh firman digenapi. Firman akan genap sendiri. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ini yang saya sebut blessing upon hard work. Hanya karena Tuhan itu sanggup memberkati, bukan berarti kita boleh asal-asalan. Ishak itu menabur di tanah itu. Kata menabur itu disengaja. Kata menabur di situ sungguh-sungguh. Bahkan kalau perlu dengan pengorbanan. Bukan hanya mencucurkan air mata, keringat juga. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. He was a hard worker. Dia adalah seorang pekerja keras. Ini yang saya sebut dengan berkat Tuhan atas kerja keras manusia. Meskipun demikian, bukan kerja keras kita yang mendatangkan berkat itu. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah kita membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota-kota, sia-sialah kita sampai ngelembur-ngelembur hingga pagi. Berkat atas kerja keras itu dibutuhkan. Kerja keras saja nggak cukup. Berkat saja nggak cukup. Karena kalau Tuhan memberkati seseorang, tapi orang itu malas-malasan, ya bocor kiri kanan. Tapi kalau orang itu ateis hatinya, tidak percaya akan berkat Allah, dia merasa kerja kerasnya yang mampu mengangkat dia. Bahaya nanti kalau dia sudah sukses, dia sombong hati. Dia merasa itu semua karena dirinya gigih. Tapi juga nggak tentu loh. Orang ada yang kerja keras juga nggak menghasilkan apa-apa. Jangankan 100 kali ganda,
1 kali lipat aja mungkin tidak terjadi. Karena Tuhan tidak memberkati. Berkat atas kerja keras itu penting kedua-duanya. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkannya. Jangan sekedar hanya kerja, ngumpulkan harta. Saya nggak hanya bicara tentang harta duniawi loh ya. Apapun yang Anda kejar dan usahakan di hidup ini, kalau Anda dan saya tidak cari Tuhan dulu, ujungnya sia-sia. Sia-sia membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sia mengawal kota, kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Berkat atas kerja keras itu dibutuhkan. Dan belajar dari anak orang kaya yang tidak punya mental anak orang kaya. Tapi mentalnya pekerja keras, Ishak namanya. Jadi orang kayak gini, nabur saja. Menabur. Ya, hukum tabur tua itu ada. Hukum tabur tua itu nggak fair. Hanya dari sisi ini. Apa yang kita tabur, nggak sebanding dengan apa yang kita tuai. Karena Tuhan membuat orang yang menabur dengan taat dan setia membawa pulang berkas-berkasnya. Nah, itulah yang disebut Tuhan melebihi jeripayah Anda dan saya. Makanya ketika kita membawa tuaian pulang ke rumah, tidak bisa kita berkata karena jeripayah. Itu semua berkat Allah. Nggak sebanding soalnya pengorbanan yang kau berikan dengan berkat yang kau bawa pulang. Itu semua adalah berkat Allah. Tapi Allah membutuhkan benih dan biji dari dirimu. Tuhan mau melihat kesungguhan hati. Sebab Allah tidak suka orang yang setengah-setengah. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, ayat 13 katakan. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Terjadi proses ya. Terjadi progres. Orang itu menjadi kaya. Kian lama, kian kaya. Lalu menjadi sangat kaya. Bukan hanya bicara soal materi, tapi karakternya juga. Makanya itu di ayat 13, kita diingatkan dilarang malas. Alkitab mengatakan di kitab Amsal, tangan yang rajin menjadikan kaya. Tapi tangan yang malas mendatangkan kemiskinan. Lipat tangan sebentar lagi, tertidur sebentar lagi. Maka kemiskinan akan menyerbu kemahmu. Seperti musuh mengepung sebuah kota. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kok bisa ya? Karena Ishak tinggal di wilayah orang Filistin. Dia bertetanggaan dengan orang Filistin ini. Dia tinggal di tengah-tengah mereka. Makanya itu orang Filistin itu cemburu kepadanya. Melihat begitu banyak kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buahnya. Biasalah kalau orang itu cemburu. Kalau manusia sirik, itu biasa. Kalau Anda tidak mau satu orang pun cemburu di hidupmu, ya jangan berdampak. Nggak ada orang yang bicarakan, Anda diabaikan. Tapi kalau Anda berpengaruh, Anda menunjukkan buah secara sah. Ya, sekalipun Anda benar di mata Allah, pasti masih akan ada orang yang mencibirmu. Karena dunia ini bukan hanya diisi dengan orang-orang yang punya sifat pemenang, tapi tidak sedikit orang-orang yang bersifat pecundang. Asal Anda dan saya jangan jadi orang demikian. Orang-orang yang kompetisinya tidak healthy. Bukan persaingan yang sehat. Loh, kalau mau berakhir seperti orang tertentu yang sukses, ya kejar suksesmu. Kenapa kita kata-katain orang lain? Orang itu bayar harga, kita enggak. Lalu orang itu berhasil diberkati. Kita terpuruk di sini. Lalu kita iri, nganggur nih, daripada nggak berbuat sesuatu, mending mencibir orang itu. Selalu akan ada orang yang demikian. Orang-orang yang tidak mau maju, orang-orang yang dipanggil juga nggak mau datang, didorong juga tidak mau melaju. Tapi orang-orang ini akan selalu mencibirmu. Jadi kalau kita sedikit-dikit patah hati karena kata-kata orang, ya sudah, putuskan aja. Kita jangan jadi orang yang berdampak. Jangan berbuah. Tapi kalau kita berbuah, jangan takut apa kata mereka. Jangan bawa stres itu ke hati. Lalu aja. Orang yang selalu mengejar setiap anjing yang menggonggong, sepanjang perjalanannya, orang itu nggak akan sampai tujuan. Kalau setiap anak jalanan lempar batu, kita kejar orang itu, nggak akan sampai ke tujuan. Kita harus tahu tujuan kita apa. Tujuan kita bukan berkat materi. Tujuan kita berbuah lebat sehingga dunia tahu bahwa kita murid Yesus. Berdampak, berpengaruh. Ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah.
Lalu kata Abimelek kepada Ishak, raja Filistin, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Ayat 15, ada sesuatu yang terjadi secara fatal. Bagi orang-orang yang hidup di Timur Tengah, khususnya di zaman Abraham, sumur itu sumber kehidupan. Dia bukan luxury atau kemewahan. Dia adalah necessity atau kebutuhan pokok. Siapa serang sumur, itu perang nyawa. Berarti orang itu pasti benci sekali sama family ini. It was murder in those days. Itu sama dengan pembunuhan zaman itu. Ada pepatah bunyinya gini, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Di zaman Timur Tengah saat itu, menyerang dan menutup sumur seseorang itu lebih kejam atau sama dengan membunuh keluarga itu. Jadi orang Filistin itu sudah bencinya kesumat. Dan mereka menutup dan menimbun sumur yang digali oleh Abraham, ayahnya Ishak. Abraham kasih air minum kelanjutan hidup ini bergantung pada sumur-sumur yang dia gali untuk baby Ishak, untuk seluruh rumah tangganya Abraham. Semua membutuhkan air dari sumur itu. Mereka tutup sumur-sumur tersebut. Tapi apa kata Tuhan? Bahkan ada lagu kita kan dalam gereja, "Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku." Jangan takut, jangan benci, jangan seperti mereka. Kalau kita kecewa, kalau kita marah, kita jadi seperti mereka. Orang-orang yang menyerang kita. Berkati aja. Berkati mereka. Doakan mereka. Udah. Tapi ingatkan dirimu bahwa rahasiamu tidak pada tangan mereka. Rahasia keberhasilanmu di tangan Tuhan. Jikalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa tutup? Kalau Tuhan yang memberimu sumur, siapa bisa timbun? Entar kemudian hari, jikalau bukan Anda, ya anak Anda akan menggalinya. Dan orang Filistin tidak bisa berbuat apa-apa. Tambah ditekan, tambah luar biasa. Semakin ditahan, semakin merambat kemana-mana. Lalu Abimelek, raja Filistin, the best among them, yang terbaik di antara mereka aja, sejahat itu, "Pergi dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Ishak diusir bukan karena dia troublemaker. Ishak diminta untuk minggat bukan karena dia adalah sumber permasalahan. Tapi karena dia sukses, karena dia diurapi, karena dia menunjukkan buah, karena dia dipakai oleh Tuhan, karena dia dicintai, karena dia dibela. Silakan kau pergi meninggalkan kami. Kamu jauh lebih berkuasa daripada kita semua. Kalau kita jadi Ishak, kita punya roh pecundang, kita akan berkata, "Kok begitu sih?" Lalu kecewa, marah, lalu berantem sama orang. Ishak memilih untuk mengalah. Dari sini saya tahu, ini anak muda tidak berubah dari sejak dia bocah. Waktu dia mau diikat sama papanya Abraham, dipersembahkan di Gunung Moria. Waktu dia mau diserahkan di atas bukit tersebut, Ishak tidak melawan, dia tidak membantah. Ini orang punya jiwa mengalah. Makanya Tuhan suka. Rahasia kenapa dia diberi 100 kali lipat? Karena dia gak pernah gini sama Tuhan. Orangnya itu, ya sudahlah. Makanya orang seperti ini diberkati. Disuruh pergi kan? Ayat 17 coba lihat. Jadi pergilah Ishak dari situ. Dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Dari ayat 17 saya bisa pelajari sifatnya. Dia bukan mengalah dikit-dikit, lari dari konflik. Enggak. Kalau patut untuk dia lawan, ya dia lawan. Tapi orang ini tahu bahwa peperangan ini bukan dari Tuhan. Dan dia paham bahwa tempat itu memang milik orang-orang Gerar. Tempat itu memang milik bangsa Filistin. Dia pendatang, jadi dia tahu siapa lebih berhak. Dia mengalah, dia pergi dari situ. Kenapa dia pergi dari sana? Kok Ishak nggak takut ya? Karena itu kan sumur-sumur yang papanya punya. Kenapa kok dia meninggalkannya? Ishak tahu, dia nggak bergantung sumur. Sumur bergantung dia. Tolong bedakan kata blessed dan blessing. Blessing itu kalau Anda anggap benda, harta, hilang dari Anda koar-koar. Blessedness itu tidak bergantung materi. Blessedness itu melekat pada diri orang yang diberkati. Kemana Ishak pergi, sumur nyala di situ. Di mana yang Ishak tinggal, sumur. Meskipun ada lubangnya menganga,
airnya sat. Dari sana Ishak mengerti, the Lord is with him wherever he goes. Tuhan bersama dengan dia kemanapun dia pergi. Kemanapun Tuhan pimpin dia ke situ. Di situ akan ada air, mata air yang baru. Wow. Makanya Ishak memegang janji ayahnya. We shall be blessed. We shall be fruitful in whatever land. Kita akan menjadi berbuah lebat. Kita akan diberkati. Kemanapun kita pergi, di tanah manapun juga, Tuhan utus aku. Jadi pergilah Ishak dari situ. Dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Sekali dia pergi dari situ ya, maksud saya sekali dia meninggalkan tempat itu, dia langsung berkemah di sebuah lembah. Nggak peduli kalau itu lembah, dia taruh komitmen di sana. Harusnya kayak begini seperti Lot dia. Dia harusnya cari tempat yang permai, pegunungan atau gimana. Kan lebih subur untuk sapi lembunya. Semakin tinggi semakin wagyu. Airnya semakin bagus, dekat mata air yang sudah dia gali, lalu diambil sama orang Filistin itu. Harusnya hawanya semakin sejuk, semakin banyak buah-buahan, tanaman juga lebih baik. Tapi di lembah pun dia komitmen. Dia taruh komitmen di situ. Dan ia menetap di sana. Put your head in the game. Kemanapun Tuhan utus, dimanapun Anda berada, taruh kepala, taruh hati di sana. Percayalah that you are blessed. Karena Kristus Anda diberkati. Kemanapun Anda pergi, dimanapun Tuhan meletakkan Anda sekarang, sekalipun alhasil akibat digeser seseorang, atau diusir bahkan, dimanapun Anda temukan dirimu, temukanlah sumur di lembah pun jadi. Jangan-jangan semakin lembah, sumur yang digali bukan hanya air saja. Siapa tahu minyak ternyata. Kita tidak pernah tahu. Tuhan itu ajaib. Di lembah Gerar, di daerah yang diabaikan atau dipandang sebelah mata oleh orang Filistin. Hahaha, di lembah, ya sudah, leave him alone. Kalau dia sudah sampai di lembah, biarin dia. Biarin. Karena pegunungan sekarang aman. Dia ke lembah, Anda lihat ya, sumur keluar airnya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, ayat 18. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Orang Filistin akan memperoleh kejutan yang luar biasa. Dikira Ishak akan jatuh miskin, jangankan dia menuai 100 kali ganda, mungkin dia harus hutang kiri kanan mulai sekarang. Terdengar desas-desus, sumur-sumur bermunculan di lembah tersebut. Bahkan orang-orang Filistin, ya, penduduk Gerar, tidak nafsu dengan dataran-dataran yang rendah, lekukan-lekukan bumi itu, yang panas mungkin, yang tandus. Mereka bahkan tidak kepingin ke sana. Sudahlah tempat itu kasih Ishak, nggak apa-apa. Sumur-sumur bermunculan. Dan Ishak ini luar biasa. Dia menyebut nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya Abraham. Berarti dari sini secara profetik bicara sama kita, bahwa apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan orang lain, ketika Tuhan memberkati taburan mereka, berarti juga bisa terjadi sama kita. The same provisions and resources. Ternyata sumur-sumur tersebut diberi nama yang sama, seperti yang diberikan oleh Abraham, menunjukkan kepada kita bahwa ada sumber daya yang sama, berkat-berkat sama, penyediaan yang sama. Yang Anda lihat pada diri orang lain yang diberkati, itu juga bisa menjadi milikmu. Kalau Anda dan saya punya komitmen seperti Ishak, punya iman seperti Ishak, punya kerajinan seperti Ishak, maka saya percaya Tuhan juga bisa membuka sumur-sumur tersebut untuk Anda. Sebab sumur yang sama memberi minum Abraham dan rumah tangganya, sekarang sumur itu memberi minum Ishak dan rumah tangganya. Roh Kudus yang sama yang mengurapi saya di sini, mengurapi kami, dia juga bisa mengurapi Anda di situ. Apa yang Anda lihat orang lain alami, kalau yang lain ditolong, Anda bisa berkata dengan GR nggak apa-apa. Saya juga. Namanya sama, healingnya sama, blessingnya sama. Sumur yang untuk minum untuk memberi minum Abraham di zamannya
memberi minum zaman ini. Lakukan lagi apa yang kau lakukan di zaman yang lalu. Waktu saya baca Alkitab, saya selalu klaim begini. Urapan yang sama ada pada Petrus, ada pada diriku. Urapan yang sama pada Abraham, ada pada diri kami. Yang kulihat bagaimana Allah bekerja dalam diri Paulus, aku juga rindukan yang sama. Tuhan itu tidak pandang bulu. Tuhan tidak pernah bertukar bayangan. Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bukan sumur itu, tapi janji Tuhan yang memberi makan. Janji Tuhan yang memberi minum. Ishak minum dari sumur yang sama, yang sudah seharusnya mati kutu. Udah ditimbun, itu udah berabad-abad. Gak mungkin ada airnya. Digali dengan tangan yang sama, dengan iman yang sama, dengan komitmen yang sama, muncul lagi semburan airnya. Don't envy other people's blessings. Claim them. Jangan iri dan cemburu akan berkat orang lain. Berbahagialah kalau orang lain diberkati dan dipakai Tuhan lebih dulu. Lalu dengan rendah hati, klaim itu. Kalau orang lain ditolong, saya juga. I believe that also for me. Aku percaya itu juga untuk aku dan keluargaku. Kan gak apa-apa itu. Itu bukan iri hati. Itu iman namanya. Kalau nafsu jelek, negatif, perasaannya negatif, sikap hatinya salah, nah itu nafsu. Tapi kalau kita memberkati dulu dan kita berkata, I'm happy for you. Lalu kita berkata, aku juga percaya itu untuk diriku. Itu iman namanya. Itu imannya wanita Siro Fenisia. Remah-remah yang dari meja anak pun aku mau. Anak-anak kerajaan Allah, di mejanya ada roti. Kuterima hanyalah serpihan-serpihannya. Aku pun sembuh. Tuhan senang iman yang kayak gitu. Tuhan puji wanita itu dan berkata, iman seperti ini gak ada di seluruh Israel. Orang Israel zaman itu terlalu gengsi. Mari kita jangan gengsi ketika mengklaim janji. Berkata, Lord, that is also for me. Itu juga untuk diriku. Amin. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ini luar biasa. Karena di zamannya Abraham hanya ada air, tapi di zamannya Ishak berbual-bual airnya. Perbedaannya di sini. Perbedaannya di sini. Zaman Papa segini, hanya semata kaki. Zaman Ishak sudah berenang-renang di dalam sungai kehidupan. Tahukah, makin lama pernyataan kuasa Allah akan semakin bertambah sebab waktunya singkat. Tahukah Anda sedang berada di dalam arus deras kuasa kerajaan sorga? Jangan jadi orang kecewa dong. Jangan jadi orang on and off dan menjauhi Tuhan. Jangan jadi orang yang sukanya ngeliatin orang lain. Rugi. Kita berada di ujung zaman di mana kerajaan Tuhan itu tingkap langit terbuka. Bukan supaya kita jadi orang yang serakah, minta harta-harta, bukan ya. Maksud saya adalah pengalaman dengan Tuhan. Minta itu. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kan lucu. Dulu nggak ada yang mau gali. Semua orang meremehkan dan meragukan. Sekali Ishak ada di sana, berbual airnya, langsung mereka klaim. Air ini punya kami. Lalu dirampas dari Ishak. Sumur itu diberi nama Esek karena mereka bertengkar di sana. Tadinya lembah Gerar, orang-orang Gerar, bahkan orang-orang Gerar pun nggak kepingin lembah itu. Udah biarin aja. Itu dijual juga nggak laku. Sekali Ishak menjadikan sesuatu yang lukratif atau menguntungkan, mereka semua mau. Kan begitu selalu. Selalu akan ada orang yang aji mumpung. Saya kira Ishak pasti akan marah. Angkat senjata, ayo perang saudara. Tapi ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Sumur kedua digali. Sumur pertama kan membuat bertengkar. Lalu dia begali sumur kedua. Udahlah. Kalau bahasa Chinese-nya, suanalah. Ya udahlah. Udah, dia gali lagi. Membuat lagi airnya. Di situ juga dikejar sama musuh. Itu juga punya cuma kita. Itu juga punya kami. Orang yang tidak mau berusaha, hanya mau makan hasil akhirnya. Tapi, itu tidak mematahkan semangat Ishak. Kalau kita jadi Ishak, harusnya 2 kali bisnis gagal, udah kecewa. Ayat 22, lucu orang ini. Lucunya mengagumkan. Saya lihat orang ini nyantai gitu. Very chill. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Udah gitu aja. Ya sudah. Gua pindah, gali sumur yang lain lagi. Very cool. Ini orang yang hatinya keren.
Tetapi tentang sumur itu mereka nggak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Ini sumur ketiga. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran pada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Belajar dari Ishak ya, inilah pesannya. Miliki hati yang longgar untuk memaafkan. Untuk melepaskan, let go. Miliki hati yang longgar untuk mengalah. Dan miliki hati longgar untuk memberi. Ishak berkata, ya sudahlah. Hitung-hitung Esek adalah untuk memberkati mereka. Hitung-hitung Sitna adalah mengembalikan ke komunitas Gerar. Aku kan menetap di sini sekian lama. Bukan biaya kuliah. Kan aku nggak berbuat salah. Tapi sebagai amal sosial saya. Nggak apa-apa, let go, it's okay. Lalu dia pergi lebih jauh lagi. Dia tahu kan, dia lebih jauh lagi perginya. Dan dia gali sumur yang bernama Rehobot. Di situ dia berkata, Tuhan beri kelonggaran. Kenapa Tuhan beri dia kelonggaran? Hatinya dia longgar soalnya. Fleksibel, jangan kaku. Ada orang yang masih marah sama orang lain yang merugikan dia di masa lalu. Ada orang yang masih hidup di masa lalunya. Mana bisa menuai 100 kali ganda? Anda masih defisit. Zaman aja gak bisa bedakan. Badan di masa sekarang. Pikiran masih di masa lalu. How can God bless you? Bagaimana bisa menuai? Anda masih bertengkar soal penaburan. Masih, aduh, udahlah. Jangan sampai punya hati yang gak terima gitu loh. Jangan sampai punya hati yang seperti itu. Sebab Tuhan kita itu punya satu gelar. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Udah, jangan pernah perhitungan begini sama berkat Tuhan. Ya, sama berkat itu easy comes, easy goes. Gampang datang, gampang pergi. Sama Tuhan jangan, pegang erat-erat. Sama Tuhannya. Jangan sampai punya hati yang gak terima. Apalagi kepada sesama. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan jangan sampai gak terima sama Tuhan. Wah, lebih celaka. Gak terima saya sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Udahlah, hidup ini sementara. Ada banyak hal kita gak memahami, gak mengerti. Ya sudahlah, suanalah. Kalau memang itu sudah terjadi, ya sudah Tuhan. Someday I'll understand. Suatu hari aku akan mengerti. Tapi yang penting sekarang, aku gak meragukan kasih-Mu. Aku percaya Engkau punya rencana. Give me purpose, kasih aku tujuan dalam hatiku. Beriku kekekalan, seperti kata kitab Pengkhotbah, dia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Manusia tidak tahu sesuatu apapun akan masa depannya. Tapi segala sesuatu akan Tuhan buat indah pada waktunya. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Malah bikin kota, ayat 23. Anda harus tahu Beersheba dibangun di atas dasar sumur. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut ya, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Setelah dia dikerjain musuh berkali-kali, dia bisa let go, lepaskan. Makanya dia bisa lihat Tuhan secara jernih. Hati orang kalau tidak diisi dengan kesel sama manusia, atau sama dirinya, atau sama kehidupan, apalagi sama Tuhan. Orang itu gampang dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Gampang mendapatkan pernyataan. Akulah Allah ayahmu Abraham. Bagus nggak? Lalu dia berkata, Tuhan berkata begini, jangan takut ya, sebab aku menyertai engkau. Sebab Ishak punya 1001 alasan untuk takut. Karena orang Filistin ini jahanam. Sumur itu adalah cara mereka untuk membunuh pelan-pelan. Tapi mereka juga bersedia. Kalau diharuskan mereka dengan senang hati membunuh Ishak dengan tangan berdarah dingin. Ini adalah bangsa perang. Ini adalah kaum penjahat Filistin ini menjadi musuh bebuyutan Israel. Seterusnya. Anda harus mengerti bahwa ini bukan orang-orang yang gampang berurusan dengan mereka. Tuhan berkata, tapi jangan takut. I'm your God. Akulah Allahmu. Aku menyertai engkau. Kurang apa itu? Dan aku memberkati engkau. Berkat itu nggak ada pada Gerar lah, gunung lah, lembah. Berkat itu ada pada orang yang ku sebut dia diberkati. Berkat itu ada pada orang yang kusuruhkan berkat ke situ. Aku memberkati engkau. I bless you. Udah, pergi. Tangan hampa. Pergi orang-orangan. Bawa badan. Hanya pakaian melekat di tubuhnya. Gak apa-apa. And you are going to reap. Dan kamu akan menuai 100 kali lipat. Karena aku menyertaimu dan memberkatimu. Dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Ayat 25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah. Nah ini indah. Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan.
Yang pertama kan, lalu ia memasang kemahnya di situ. Setelah dia bangun mezbah, dia pasang kemah. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ketemu satu lagi sumur setelah Rehobot, jadi total adalah 4. Ada satu lagi sebagai penutupan ayat 25, satu sumur lagi mereka temukan. Luar biasa ya, kalau hati kita itu seperti Ishak. Jadi ada hal yang Ishak lakukan sini, yang mirip sama papanya ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ, dan memanggil nama Tuhan, lalu ia memasang kemahnya di sana. Mendirikan mezbah, memasang kemah. Persis seperti papanya Abraham. Hidupnya dipenuhi dengan bangun mezbah, pasang kemah. Ini yang saya sebut a life of worship and trust. Abraham itu menduduki tanah Kanaan sebagai hak miliknya, tapi dia memilih tinggal di tenda. Dia memilih untuk percaya Tuhan. Hanya dengan fondasi iman. Dia nggak taruh harapan pada materi, building, bangunan, program. Simple. Kemana-mana hidupnya hanya ditandai dengan membangun mezbah, mendirikan mezbah, dan memasang kemah. Dan Ishak meniru papanya. Hidupnya dipenuhi dengan a life of worship and trust. Dia percaya, I trust him. Aku ini hanyalah orang kepercayaan Allah. Semua itu hanya lewat belaka. Tidak pernah ada satupun yang kumiliki. Pulang ke rumah Bapa suatu hari, ku tidak membawa apa-apa. Jadi dia hanya sibuk dirikan mezbah dan pasang kemah. Pasang kemah, kelola. Udah. Makanya Ibrani mengatakan orang seperti ini hanyalah seperti seorang tamu saja di dunia. Karena mereka mengharapkan kota yang dibangun langsung oleh tangan Allah. Tanah Kanaan itu bukanlah Timur Tengah. Tanah Kanaan, tanah perjanjian itu ada di hati Abraham, Ishak, Yakub. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan hartanya yang termulia. Ini luar biasa. Saya kasih 3 poin sederhana sebagai summary atau sebagai rangkuman kita. Rahasia 100 kali lipat itu terletak pada apa saja ya? Ada 3 hal ini. 1, terletak pada berkat Tuhan atas kerja keras kita. Makanya jangan hanya berusaha. Jangan lupa berdoa dan cari wajahnya. Jangan lupa untuk merenungkan firman-Nya supaya apapun yang kau lakukan berhasil, kata Mazmur 1. Supaya tidak layu daunnya, supaya berbuah pada musimnya. Ingat ya, rahasia 100 kali lipat itu ternyata mudah, terletak pada berkat Tuhan atas kerja keras kita. Ya, dilarang malas ya. Nggak boleh malas, harus menabur seperti Ishak. Harus berusaha juga, tapi percayalah berkatnya bukan jeripayah Anda. Yang kedua, terletak pada hati yang longgar untuk memberi dan mengalah. Tuhan cari orang yang sikap hatinya legawa. Bukan orang yang begini terus, begitu terus. Yang kayak gitu terus ya. Jangankan diberkati. Berkat orang itu pun dihina Tuhan. Sebab Tuhan hanya mau menerima berkat, bahkan orang yang menabur, itu harus dengan sukacita dia memberi. God loves the cheerful giver. Jadi orang itu yang legawa. Ternyata rahasia 100 kali ganda, itu ada pada hati yang longgar untuk mengalah, serta memberi. Yang terakhir, seperti Ishak dan Abraham, yang mendirikan mezbah dan memasang kemah, hidup yang senantiasa menyembah. Luar biasa. Worship is supernatural. Tahukah Anda? Ishak itu hidupnya diwarnai dengan menyembah, dirikan mezbah. Lalu dia hanya mengelola kemah. Ternyata worship draws the supernaturals. Menyembah Tuhan itu menarik perkara-perkara supernatural. Saya tidak berkata bahwa kita menyembah Tuhan ada maksudnya, ada maunya supaya diberkati secara materi. Bukan. Atau pikiran duniawi, bukan. Menyembah Tuhan itu karena Tuhannya. Tapi jangan lupa loh, Tuhan sendiri berkata, dia bertahta di atas pujian umatnya. Berarti kita tahu bahwa ketika kita menyembah Tuhan karena Tuhannya, ada perkara-perkara Tuhan terjadi dalam hidup kita, bisnis kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Bahkan dalam tubuh, dalam diri kita, terjadi perkara-perkara adi kodrati. Itu yang kita sebut seringkali dengan satu kata, mujizat. Saya yakin ada kuasa saat kita menyembah. Berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap orang yang percaya. Berkembang
bertumbuhlah, berbuahlah 100 kali lipat. Oleh karena Tuhan beserta dan berkenan kepada Anda dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau maha cinta, maha kasih, dan kami mengasihimu. Dalam nama Yesus, amin.